Shalom, selamat malam. Berjumpa kembali dengan saya di channel Galeri Doa Malam. Pada malam hari ini kita akan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, tiba saatnya kami akan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Curahkanlah kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti, memahami kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Berkati juga setiap orang yang turut serta mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 akan menjadi pokok renungan kita di malam hari ini. Tetapi ia berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sekali lagi, tetapi ia berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah di atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Setiap orang pasti menghadapi pergumulan dalam hidup, baik berupa tantangan di dalam keluarga, pekerjaan, atau kehidupan pribadi. Pergumulan ini bisa menjadi beban yang terasa berat dan bahkan mengguncang iman kita. Tapi bagi orang percaya, pergumulan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk mengalami kekuatan Tuhan yang nyata. Di dalam kelemahan kita, Tuhan hadir memberikan kekuatan dan kasih karunia untuk terus maju. Meskipun tidak mudah, Tuhan mengajak kita untuk tetap percaya dan bersandar penuh kepadanya dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Menyadari keterbatasan diri dan bersandar kepada Tuhan. Pergumulan seringkali membuka mata kita akan keterbatasan diri sendiri yang seharusnya mendorong kita untuk mencari kekuatan yang sejati dari Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menemukan bahwa kekuatan Tuhan justru bekerja lebih sempurna di saat kita lemah. Bersandar pada Tuhan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda iman bahwa kekuatan sejati berasal dari Dia. Poin yang berikutnya, mendapatkan kekuatan melalui doa. Di tengah pergumulan, doa adalah jalan yang menghubungkan kita dengan kekuatan Tuhan. Saat kita berdoa, kita tidak hanya menyerahkan kekhawatiran kita, tetapi juga mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hati kita. Di dalam doa, Tuhan menghibur, menguatkan, dan memberi kita pengharapan baru untuk tetap berjalan meskipun jalannya itu sulit. Poin yang ketiga, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah. Di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Memiliki pengharapan di tengah pergumulan. Pergumulan tidak akan pernah berlangsung selamanya. Tuhan memberikan pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Pengharapan itu menolong kita untuk melihat melampaui kesulitan saat ini. Percaya
bahwa Tuhan sudah merancang segala sesuatunya untuk kebaikan kita. Pengharapan dalam Tuhan adalah jangkar yang kokoh, menguatkan kita agar tidak goyah meskipun badai menerpa kehidupan kita. Kekuatan dalam pergumulan ditemukan ketika kita memilih untuk bersandar kepada Tuhan, membawa setiap beban dalam doa, dan terus berpegang pada pengharapan yang diberikannya. Dalam kelemahan kita, Tuhan berjanji untuk menyertai dan menguatkan ketika kita mengandalkan Tuhan. Pergumulan bukanlah beban yang mengalahkan, tetapi kesempatan untuk bertumbuh dan melihat kasih karunia Tuhan bekerja dengan sempurna di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak kami sudah bisa merenungkan sabda kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi makanan rohani bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan aktivitas kehidupan kami di hari yang indah ini. Bapa, biarlah firman-Mu ini jadi motivasi bagi kami agar bisa lebih jauh mengenal akan pribadi Engkau. Kami serahkan seluruh renungan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini hanya ke dalam tangan Engkau, Bapa. Biarlah firman-Mu ini tetap menjadi kekuatan, menjadi penopang, menjadi penolong bagi kami dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah bersyukur kepada Bapa yang ada di dalam surga. Amin.